Malam itu, seorang petani di pedalaman Kalimantan Tengah mendengar suara tangisan bayi dari atas pohon kelapa yang menjulang tinggi. Ia mendongak, dan yang ia lihat bukan bayi. Yang ia lihat adalah kepala seorang wanita tanpa tubuh, dengan isi perut yang menjuntai seperti akar pohon yang hidup, bergerak-gerak di udara gelap. Pria itu berlari, tapi suara itu terus mengikutinya, sampai pagi, sampai seumur hidupnya. Kuyang bukanlah hantu biasa. Ia adalah manusia perempuan yang telah menjual jiwanya demi ilmu hitam tertua di tanah Borneo. Konon, ritual ini sudah ada jauh sebelum kerajaan Kutai berdiri, diwariskan oleh dukun-dukun gelap yang hidup di tepian Sungai Mahakam. Untuk mendapatkan kekuatan abadi, sang perempuan harus meminum darah bayi yang baru lahir setiap malam purnama. Dan tubuhnya, tubuh yang ia tinggalkan di balik semak belukar, harus ditemukan sebelum fajar menyingsing. Tahun 1987, sebuah desa kecil bernama Muara Teweh kehilangan 3 bayi dalam waktu 2 minggu. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda kekerasan, hanya 2 lubang kecil di leher, seperti gigitan, dan tubuh yang pucat seperti lilin. Dukun kampung menyatakan dengan gemetar bahwa bau darah segar di sekitar rumah korban bukan berasal dari bumi. Itu berasal dari langit. Mereka yang pernah bertemu Kuyang menggambarkan pengalaman yang sama. Rasa dingin yang menusuk dari dalam tulang, bukan dari udara. Sebuah bau amis yang berat, seperti darah bercampur tanah basah. Dan yang paling menghantui, perasaan bahwa Kuyang tidak hanya melihat tubuhmu. Ia melihat ke dalam pikiranmu, membaca ketakutanmu, dan tersenyum. Banyak yang selamat secara fisik, tapi tidak ada yang benar-benar selamat secara mental. Satu-satunya cara untuk membunuh Kuyang, demikian kepercayaan para tetua, adalah menemukan tubuhnya yang ditinggalkan dan membaliknya, sehingga kepala yang terbang tidak bisa kembali menyatu. Tapi pada tahun 2003, seorang perempuan bernama Sari mencoba melakukan ini. Ia menemukan tubuh tanpa kepala di hutan belakang rumahnya, berbaring diam seperti patung lilin. Sari membalik tubuh itu, dan tubuh itu menoleh padanya, tanpa kepala. Lehernya bergerak, mencari. Mereka menemukan Sari keesokan paginya, hidup tapi tidak bisa berbicara selama 3 tahun. Matanya tidak pernah benar-benar berhenti bergerak, selalu menyapu langit-langit ruangan, selalu menunggu sesuatu yang turun dari atas. Para sesepuh berkata, Sari melihat wajah Kuyang saat kepala itu kembali. Dan siapapun yang menatap mata Kuyang secara langsung, membawa sedikit kegelapan itu di dalam dirinya selamanya. Para peneliti folklore dari Universitas Mula Warman telah mendokumentasikan lebih dari 200 laporan penampakan Kuyang sejak tahun 1973, tersebar dari Kalimantan Timur, Tengah, hingga Selatan. Yang mengejutkan bukan frekuensinya, yang mengejutkan adalah keseragaman deskripsinya. Kepala yang sama, senyum yang sama, bau yang sama. Orang-orang yang tidak saling mengenal dari desa yang berjauhan ratusan kilometer menggambarkan satu hal yang identik, sesuatu yang nyata, sesuatu yang satu. Tidak ada yang tahu apakah Kuyang masih ada di luar sana, mengapung di antara pepohonan di malam yang paling gelap. Tidak ada yang tahu berapa banyak perempuan yang saat ini sedang menjalankan ritual itu, melepas kepala mereka saat desa tertidur. Yang kita tahu hanyalah ini. Jika kamu mendengar suara tangisan bayi di malam hari, dan tidak ada bayi di sekitarmu, jangan dongak. Jangan pernah mendongak. Karena sekali matamu bertemu dengan matanya, ia sudah tahu kamu ada.